Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham Akbar, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Yang terhormat Bapak Pembimbing dan Penguji, Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan seminar proposal. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Nah, pada latar belakang telah kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus SARS-CoV-2 yang merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, COVID-19 ini diklaim sebagai pandemi karena penyebarannya yang cukup meluas. Kemudian, pemerintah dalam hal ini mengencarkan peraturan yang mengenai untuk memutus mata rantai virus corona 19 ini. Nah, kemudian pemerintah pusat mengadopsi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengeluarkan suatu kebijakan sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, bersamaan instruksi Presiden tersebut, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 ini sebagai payung hukum pemerintah provinsi dan daerah untuk mengeluarkan suatu kebijakan di daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan Kota Makassar. Kota Makassar juga mengeluarkan suatu kebijakan untuk memutus mata rantai virus Corona 19. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 di Kota Makassar. Nah, melihat data kasus COVID-19 di Kota Makassar ini, setelah dikeluarkannya peraturan Wali Kota Makassar tersebut, wabah COVID-19 di Kota Makassar tetap mengalami penambahan yang cukup signifikan. Nah, di bulan Juni 2021 kemarin, jumlah yang terinfeksi virus COVID-19 ini tercatat ada 37.723 kasus yang terpapar virus COVID-19 di Kota Makassar sendiri. Nah, info ini dari Departemen Kesehatan Kota Makassar. Kemudian, berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup peraturan wali kota ini diatur dalam pasal 2 yang meliputi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sanksi, sosialisasi, dan pendanaan. Nah, dalam pelaksanaannya ini fokus pada pasal 4 perseorangan masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian sanksinya itu diatur dalam pasal 7 peraturan Wali Kota Makassar. Nah, melihat fakta di lapangan, pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, seperti pelaksanaan perwali tersebut. Para pelaksana kebijakan atau tim gugus tugas COVID-19 ini masih tebang pilih untuk menerapkan aturan tersebut kepada yang melanggar aturan protokol kesehatan. Nah, evaluasi itu hanya dilakukan sesekali, sanksi juga diberikan tidak tegas dan tidak konsisten. Masyarakat juga bingung terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya istilah-istilah baru yang dikeluarkan pemerintah. Sampai sekarang kita masih bisa melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat berada di keramaian. Banyak kemudian masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan, begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan melanggar jam operasional yang telah ditentukan. Nah, hal ini penting dirumuskan dan dikaji lebih dalam agar peneliti bisa mengetahui pelaksanaan substansi kebijakan pada peraturan Wali Kota Makassar ini. Apakah sudah optimal pada pelaksanaannya, apakah para pelaksananya melakukan dengan baik, dan apakah masyarakat menerima dengan baik. Di sini kita bisa melihat dan mengetahui apakah peraturan Wali Kota Makassar ini optimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang saya angkat terkait latar belakang yang saya jelaskan tadi. Pertama, bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Kedua, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Ketiga, apa faktor determinan dalam pengimplementasian peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui penerapan dan penegakan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, ketiga ini untuk mengetahui faktor determinan dalam pengimplementasian peraturan Wali Kota Makassar. Nah, selanjutnya manfaat penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya di sini untuk mengetahui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Kemudian manfaat praktisnya di sini diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk terus melakukan pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang
lebih konsisten dan lebih tegas dan tidak membingungkan masyarakat. Baik, pada kajian pustaka di sini saya membahas mengenai teori kebijakan publik, di mana teori ini saya mengambil dari teorinya Edward Deter yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Nah, penggunaan teori ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan pada kebijakan yang dikeluarkan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Nah, selanjutnya peraturan daerah, di mana di sini saya membahas mengenai peraturan wali kota. Nah, peraturan wali kota ini termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan wali kota ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali kota. Kemudian ketiga, kebijakan pemerintah Kota Makassar. Nah, kebijakan pemerintah Kota Makassar ini salah satunya adalah mengeluarkan peraturan wali kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, keempat, protokol kesehatan. Nah, dapat dikatakan bahwa tujuan dibentuknya protokol kesehatan ini agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, dalam pasal 4 Peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 sebagai penerapan penegak hukum protokol kesehatan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah masyarakat, perseorangan, dan pelaku usaha. Nah, kemudian penelitian relevan. Di sini saya mengambil penelitian dari Iqbal dan Una. Dia menganalisis mengenai pemberian edukasi kepada masyarakat desa Kiringan untuk menerapkan protokol kesehatan menurut pasal 12 Peraturan Bupati Boyolali. Kemudian Evi Wahyuni itu menganalisis mengenai implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID di Kecamatan Jombang. Nah, yang diteliti dari Evi Wahyuni ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Jombang. Kemudian fokusnya itu hanya di masyarakat. Kemudian Iqbal Fajrianto itu yang diteliti adalah masyarakat yang berkunjung di tempat ibadah. Nah, sedangkan penelitian saya akan lakukan adalah menganalisis mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar, dan yang saya teliti adalah masyarakat dan pelaku usahanya, objek materialnya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dan objek formilnya upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Nah, fokus penelitiannya itu pada masyarakat dan pelaku usaha. Dan selanjutnya, kerangka konsep dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Ketiga rumusan masalah ini saling terjadi sinkronisasi untuk peneliti bisa mengetahui apakah kebijakan tersebut, apakah penerapan peraturan wali kota tersebut ini sudah optimal dalam penanganan virus COVID-19 di Kota Makassar. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Mengapa peneliti memilih deskriptif kualitatif? Karena melihat dari tujuan penelitian dan judul penelitian dan teknik pengumpulan data, ini sangat relevan dengan pemilihan pendekatan penelitian, karena butuh pendeskripsian yang panjang terhadap judul penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian itu direncanakan pada bulan September, Oktober, November selama 3 bulan. Kemudian tempat penelitiannya itu berlokasi di 5 kecamatan yang berada di Kota Makassar, termasuk Kota Mamajang, Manggala, Kota Makassar, dan Tamalate yang berada di Kota Makassar. Nah, desain penelitian itu pertama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Kemudian deskripsi konsep. Nah, fokus penelitian di sini penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Selanjutnya, deskripsi fokus. Nah, implementasi peraturan wali kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yang dimaksud dalam perwali ini adalah pasal 4 perseorangan masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, sumber data. Nah, di sini sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder, di mana primer adalah yang didapatkan peneliti dari sumber data dengan melakukan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Nah, selanjutnya data sekunder, di mana peneliti mendapatkan itu dari masyarakat secara langsung atau dengan kepustakaan, baik itu lewat publikasi elektronik, jurnal, artikel, tesis dan disertasi, dan buku-buku yang ada di perpustakaan seperti undang-undang, KBBI, dan semacamnya. Kemudian instrumen penelitian yang menjadi sumber instrumen penelitian itu adalah bagaimana peneliti bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terstruktur dengan alat yang berupa pedoman wawancara, alat perekam, handphone, dan kertas catatan. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan seperti yang peneliti tadi jelaskan, dan penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik pengecekan keabsahan data sendiri dilakukan dengan
triangulasi sumber untuk melakukan cross-check data. Kemudian teknik analisis data itu ada reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, sekian dan terima kasih.